Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kerja keras kalian dan semangat kalian untuk mengikuti perkuliahan kita hingga di sesi kelima ini. Ya, terima kasih yang sudah mensubmit tugas 4 tepat waktu. Ya, saya akan kirimkan feedback secepatnya. Terus mohon maaf jika kemarin saya late respon karena saya mengalami kesulitan untuk akses masuk ke modul UT ya. Jadi mohon kalau memang hal yang sangat urgent gitu yang harus segera ditanggapi, Anda bisa menghubungi saya lewat email ya, sehingga saya bisa tahu langsung dan bisa merespon lebih cepat. Ya, di sesi kelima ini kita akan belajar tentang audit untuk siklus perolehan dan pembayaran aset tetap, pendapatan, dan beban. Setelah mengikuti perkuliahan di sesi ini, diharapkan mahasiswa mampu untuk menjelaskan siklus perolehan dan pembayaran aset tetap, pendapatan, dan beban. Ya, terus kemudian melakukan audit atas siklus-siklus tersebut. Ya, untuk tugas 5 ada ralat soal gitu ya untuk masa perolehan ya aset tetap untuk AC. Ya, jadi tahunnya di 2017. Ya, jadi silakan Anda buka kembali folder tugasnya. Untuk deadline, saya mengundurkan deadline. Sengaja saya undurkan deadline-nya, mengingat karena ada libur 2 hari gitu ya, mahasiswa juga butuh refreshing gitu ya. Sehingga saya mundurkan tugasnya di submit paling lambat tanggal 5 November pukul 12. Ada yang berbeda dengan video sapaan saya kali ini, ya. Saya mendengar beberapa dari kalian gitu ya yang panik, kemudian takut barangkali saya tidak lulus mata kuliah ini. Tak perlu panik gitu ya. Sekarang yang penting kalian tenang, kemudian kalian kerjakan soalnya hati-hati ya. Jadi kuncinya mengaudit itu hati-hati kok. Ya. Kemudian apa? Kalian harus buka lagi pengantar akuntansinya karena yang diaudit adalah laporan keuangan sehingga auditor harus tahu kapan itu mencatat akuntansi, kapan itu harus menyesuaikan pencatatan, kapan itu pencatatannya salah gitu ya. Nah, itu Anda harus tahu. Nah, basicnya ada di mata kuliah pengantar akuntansi. Jadi kalau lupa buka kembali. Untuk tugas 5, ya, apa yang harus saya lakukan? Karena kalian belum bisa ngaudit langsung pakai KKP auditor gitu ya. Ya udah pakai alat bantu dulu, pakai KKP auditinya dulu. Ya. Jadi bikinkan dulu, dapat datanya dari mana? Template-nya sudah ada KKP. Anda punya 5 akun gitu ya, 5 akun aset. Dia ada tanah, bangunan, peralatan, furniture, sama kendaraan. Dia tinggal pindahkan aja. Nah, terus kemudian di soal nomor 2 kan ada breakdown-nya. Dia ada lampiran asetnya. Jadi kalau peralatan itu ada komputer, ada laptop, ada AC. Ya sudah kalian pindahkan itu. Dia terus kemudian hitung isi tabelnya. Itu langkah pertama. Terus langkah kedua, Anda cermati. Langkah kedua kan berarti sekarang membuat yang namanya KKP untuk auditornya. Copy dulu tadi yang sudah kalian kerjakan ke sheet KKP untuknya auditor. Nah, terus kemudian dari soal identifikasi mana yang belum dicatat, belum dicatat, gitu ya. Berarti kalau yang belum dicatat itu diidentifikasi, oh ada 3 unit AC belum dicatat, umur ekonomisnya 4 tahun. 1 unit kendaraan itu belum dicatat, nah umur ekonomisnya 8 tahun. Terus kemudian apa lagi? 2 unit kulkas, belum dicatat. Terus kemudian fingerprint juga belum dicatat. Nah, kalian buat pencatatannya. Jadi tambahkan di tabelnya, tapi jangan lupa kalau ketika menambahkan di tabel nanti kalian harus membuat jurnal koreksi gitu kan untuk mencatat. Terus kemudian ada yang tidak sesuai umur ekonomisnya menurut kepentingan pajak bahwa ada masa manfaat yang harusnya 4 tahun, tulisnya 8 tahun ya kalian koreksi. Langkah ketiga, sekarang
yang kalian harus buat adalah ya, kertas kerja pemeriksaan untuk uji substantifnya ya. Nah, ini kan ada keterangan ya, ada tanah, bangunan, peralatan kantor, furniture, kendaraan, harga perolehan 2018 tambah kurang gitu ya, 2019 akumulasi depresiasi nilai buku. Dapat dari mana ini? Ya dapat angkanya dari yang tadi langkah kedua itu ya. Jadi dapat dari langkah kedua itu tinggal kalian rekap gitu ya. Kan tadi kan Anda membreakdownnya per satu-satu per asetnya. Kalau peralatan itu kan ada AC dan nah itu kalian jumlahkan dulu. Gitu ya. Terus kemudian angkanya pindahkan ke pengujian substantif. Gitu ya. Kliennya PT Alhanan, kemudian tanggal neracanya 31 bulan 12 2019. Aset perkiraannya aset tetap. Oke, setelah langkah ketiga gitu ya selesai, baru Anda boleh mengerjakan langkah keempat, yaitu membuat top schedule. Angkanya dapat dari mana? Kalau yang per audit itu nanti source-nya dari langkah ketiga, ya. Nah, tetapi jangan lupa jurnal koreksimu, ya. Jurnal koreksimu juga harus dibuat dan diposting. Tadi ngoreksinya apa aja tadi yang belum dicatat, kemudian penyesuaian tuh ya, umur ekonomisnya berbeda kan harus disesuaikan. Nah, itu yang harus dikoreksi oleh auditor. Nah, kemudian saldo per kliennya lihat dari dari catatannya klien. Nih ya. Jadi misalkan tadi peralatan ada 110.500, kemudian akumulasi depresiasinya berapa? 73 sekian, kemudian nilai bukunya berapa? 37 sekian. Nah, itu yang dipindahkan. Kalau per auditnya ya lihat catatannya auditornya. Nah itu, jadi nggak ada yang sulit. Yang ada kalian butuh hati-hati. Sekarang silakan Anda mulai mengerjakannya. Kerjakannya jangan lompat-lompat. Hati-hati mengerjakan. Hati-hati hitungnya gitu ya. Ya ini sudah mulai masuk bulannya apa belum gitu ya. Tadi seperti beberapa pertanyaan yang ada di forum diskusi. Ya. Jadi nanti ketidak konsistenannya ketika kalian menyesuaikan tadi menghitung umurnya gitu ya. Jadi sudah jalan berapa bulan. Nah, itu hati-hati menghitungnya. Oke. Jadi nggak usah panik, kerjakan hati-hati gitu ya, pelan-pelan. Kerjakannya jangan loncat-loncat, sesuai dengan stepnya, langkah yang sudah saya guide melalui video ini. Ya, selamat belajar. Tuhan memberkati.